Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara pertemuan virtual yang diselenggarakan oleh Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading. Malam ini kami akan membahas tentang Injil tematik dengan tema besarnya yaitu eh, kejiaraan iman dalam alam ciptaan terkait dengan ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus beberapa waktu lalu, di mana kita harus ikut bertanggung jawab untuk memelihara Recording in alam progress. ciptaan kita. Sebelum memulai acara, mari kita mohon Tuhan untuk menyertai pertemuan ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Allah yang penuh kasih, puji syukur dan terima kasih atas penyelenggaraanmu sepanjang hari ini. Walaupun hujan turun deras ya Bapak, tapi kami masih boleh kau izinkan untuk bertemu di dalam pertemuan virtual kali ini. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami semua boleh fokus mendalami dan merenungkan sabdamu yang akan kau sampaikan melalui hamba-Mu yang terkasih, Romo Petrus Tunjung Kesuma. Kiranya Engkau mau membebaskan kami dari segala gangguan dan apapun yang tidak berkenan, agar apa yang kami terima boleh kami resapkan dan kami semakin mencintai alam ciptaan-Mu yang Engkau ciptakan semuanya awalnya adalah baik-baik adanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tanpa terasa, dari 10 kali pertemuan malam ini kita akan sudah memasuki pertemuan yang ke-8. Adapun subtemanya adalah kita nanti akan merenungkan manusia sebagai ciptaan Tuhan, hendaknya saling tergantung dalam solidaritas yang tanpa batas. Bersama kami telah hadir pembicara narasumber kami yang sudah pasti tidak asing lagi, yaitu Romo Petrus Canisius Tunjung Kesuma. Silakan Romo, untuk itu bisa slide di share dulu siapa Romo Tunjung ini. Mungkin Bapak Ibu yang dari dalam paroki Kelapa Gading pasti sudah tidak asing lagi. Mungkin dari luar paroki sedikit saya akan memberi perkenalan. Romo Petrus Canisius Tunjung Kesuma itu lahir di Tanjung Karang tanggal 19 Mei 63. Masih muda ya Romo. Tugas perutusan saat ini beliau adalah pastor rekan dari paroki Kelapa Gading dan juga adalah moderator dari seksi kerasulan kitab suci paroki Kelapa Gading. Ya. Nah, demikian Romo, untuk waktu kami serahkan. Bisa share untuk slide-nya kali Jack. Romo boleh di unmute Romo. Nah, Bapak Ibu, saya mendapat tugas dari seksi kitab suci untuk bicara tentang bahwa manusia itu sebagai ciptaan saling tergantung satu sama lain dan alam juga ya. Saya kira itu ada gagasan yang ingin disampaikan oleh Paus Fransiskus ya.
Paus Fransiskus bertitik tolak dari kenyataan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Sama seperti yang lain, ya. Bahwa Allah itu adalah pencipta, ya. Dan sebagai ciptaan, ya, manusia itu tidak terlepas dari yang lain. Kan manusia itu kan mempunyai 3 relasi, ya. Kalau mungkinnya kita relasi dengan, Tuhan, ya, relasi dengan sesama dan relasi dengan alam, ya. Nah, itu yang perlu kita pahami juga, ya. Dan manusia itu adalah ciptaan yang sama, ya, seperti ciptaan-ciptaan lain. Dalam arti begini, dalam arti bahwa manusia itu, eee, sama-sama diciptakan oleh Allah, ya. Nah, karena itu, ya, karena itu kemudian yang perlu kita sadari bahwa relasi manusia dengan alam, ya, bukanlah suatu relasi dominasi mutlak atas alam ciptaan, ya kan. Kerap kali ada pandangan yang menyalahkan pandangan Yahudi Kristiani, dikatakan bahwa cerita kejadian itu mengundang manusia untuk berkuasa atas bumi, dan itu telah menyebabkan terjadinya eksploitasi yang tanpa kendali, yang merusak segala sesuatu, ya, dan sebagainya. Paus mengatakan bahwa itu sebenarnya bukanlah yang difahami oleh gereja. Karena itu kita perlu, menolak pandangan seperti itu, gitu loh, ya. Bahwa kita itu tidak punya pandangan bahwa, manusia itu kemudian menjadi, berkuasa, sangat berkuasa, ya. Seperti seolah-olah bisa berbuat apa saja terhadap alam tersebut, ya. Dan kemudian Paus mengajak kita untuk membaca, ya, dalam konteks, ya, untuk bahwa mengusahakan dan memelihara taman dunia dalam Kejadian 2:15 itu berarti menggarap, membajak, mengerjakan, tetapi di pihak lain ya juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi, menjaga, melestarikan dan merawat alam, ya. Jadi manusia tidak kemudian bisa berbuat apa saja. Sebenarnya itu logika yang, eee, menurut saya masuk akal karena manusia itu kan sama-sama ciptaan, ya kan, sama-sama ciptaan, maka dia tidak bisa berkuasa mutlak terhadap ciptaan yang lain, begitu, ya. Jadi relasi manusia dengan alam ciptaan itu bukanlah suatu relasi dominasi bahwa manusia boleh berbuat apa saja terhadap alam ciptaan, karena kita sama-sama diciptakan. Dalam salah satu bagian yang bagus, ya, Bapak Ibu, ya, ini disampaikan juga oleh Paulus demikian, saya bacakan. Makhluk-makhluk dunia ini tidak dapat dianggap sebagai barang tanpa pemilik. Mereka adalah milikmu, ya Tuhan, yang mencintai kehidupan. Itu ambil dari kitab Kebijaksanaan 11 ayat 26. Ini adalah dasar keyakinan bahwa karena diciptakan oleh Bapa yang sama, kita dan semua makhluk alam semesta disatukan oleh ikatan yang tak kelihatan dan membentuk semacam keluarga universal. Jadi kita itu dengan dengan alam semesta harus harus melihat juga bahwa kita adalah ciptaan sama seperti alam semesta itu adalah ciptaan juga, ya. Karena itu kita tidak bisa memperlakukan alam semesta seolah-olah kita adalah penguasa semuanya itu, ya. Bisa bisa berbuat apa saja terhadap alam semesta itu. Nah, kita itu ya sebagai makhluk yang diberi kemampuan untuk menguasai, ya, dalam pengertian tadi bukan bersifat mutlak tetapi menjaga ya dengan kemampuan akal budinya dan sebagainya, itu harus menjaga setiap alam, ya, dan hidup bersama dengan alam tersebut. Dengan kata lain, ya, manusia itu mengolah alam, tetapi juga manusia harus menjaga, mengawasi alam semesta. Manusia tentu saja bisa mengusahakan alam itu, ya, menjadi sesuatu yang berguna, baik, dan sebagainya untuk kepentingan dia, tetapi juga harus mempunyai tanggung jawab untuk menjaga alam tersebut. Sebab kalau
tidak, ya kemudian akan berdampak pada diri manusia itu sendiri, ya. Itu yang sebenarnya mau dikatakan. Bagaimanapun juga kita adalah bagian dan dalam kebersamaan dengan alam itu. Nah, kemudian maka ada relasi tanggung jawab timbal balik antara alam dan manusia, ya. Manusia itu mempunyai tanggung jawab untuk menjaga, ya, alam sedemikian rupa, dan alam itu kalau kita jaga dengan baik, itu memberikan banyak hal. Kesehatan kepada kita, ya kan, hidup lebih tenang, lebih damai. Ya, kita tahu saja kalau di kota-kota besar, di negara-negara maju kan, ya, mereka menyediakan ruang untuk manusia untuk bisa bisa mungkin bisa berjalan, bisa jalan-jalan, bisa kemudian bertemu dengan teman, itu ruang yang terbuka itu yang disebut dengan taman-taman itu adalah, salah satu ya menurut saya bentuk dari bagaimana sumbangan alam terhadap manusia, sehingga manusia dapat hidup lebih sehat, ya, lebih lebih juga lebih manusiawi dalam pengertian seperti itu, ya. Maka di sini kita lihat bagaimana keterkaitan itu, ya. Manusia kalau manusia memelihara dengan baik alam, dan alam dipelihara dengan baik, alam juga memberikan sumbangan kepada manusia, ya. Membuat manusia menjadi, manusia yang lebih manusiawi lagi, seperti itu. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kerusakan alam ya, yang terjadi sekarang ini itu adalah akibat dosa. Kalau kita melihat segala sesuatu yang kita perhatikan ya, entah itu kita sekarang mengalami banjir, entah itu kita mengalami bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan-kerusakan alam, itu disebabkan oleh dosa. Dosa dalam pengertian apa? Nah, itu yang perlu kita pahami ya. Bukan dosa kecil-kecil yang kita lakukan, tapi dalam pengertian yang lebih luas lagi. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika manusia menciptakan alam, relasi antara manusia dengan alam itu baik. Semuanya berjalan dengan lancar. Ya. Nah, tetapi ketika dosa masuk, nah disitulah mulai terjadi segala sesuatu. Nah, dalam pengertian apa dosa itu? Dosa dalam arti pelanggaran terhadap perintah Allah, ya. Yaitu bahwa seharusnya manusia mengolah dan memelihara bumi serta bukan merusaknya, ya. Tadi seperti sudah saya katakan kan, manusia ketika Tuhan menugaskan manusia untuk menguasai bumi, tidak dalam pengertian bahwa dia kemudian menguasai secara mutlak. Dia itu boleh menggunakan ya dengan baik untuk kepentingan dirinya sendiri, ya, tetapi juga harus mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga. Nah, sekarang ini kan yang terjadi kerap kali karena motif ekonomi atau motif-motif yang lain, karena alasan-alasan tertentu, kita itu berusaha kemudian pengen semuanya itu kita jadikan duit, sehingga alam kita rusak apa saja. Nah, disinilah kita kemudian tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan tetapi sekaligus menjaganya, merawatnya, melindunginya dari segala sesuatu yang menghancurkan alam itu. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di sini disebut dosa dalam arti kita melanggar, bahwa ketika Allah memberikan tugas kepada kita, ini kita melakukan sesuatu yang justru berbeda, yang bertentangan. Nah, yang kedua adalah ketika kita bertindak, Bapak Ibu ya, dengan semau kita, dengan segala sesuatu yang hanya untuk kepentingan kita sendiri, ya, untuk memuaskan segala nafsu-nafsu keserakahan kita dan sebagainya, kita tuh bertindak seolah-olah kita penguasa mutlak terhadap alam itu. Padahal seperti tadi dikatakan oleh Paus Fransiskus ya, bahwa pemilik itu adalah Allah. Dialah yang berkuasa mutlak atas alam, bukan kita. Maka kalau kita itu bergaya atau cenderung berkuasa seolah-olah kita itu penguasa mutlak, ya, kita itu kemudian
mau bertindak menggantikan Allah. Padahal Allah sendiri menugaskan kita bahwa kita itu hendaknya memelihara. Kita adalah pengelola yang hendaknya menjadi pengelola yang bertanggung jawab, bukan sebagai penguasa mutlak ya, yang bisa bertindak apa saja. Nah, disinilah yang disebut dengan dosa, yaitu dalam arti pertama kita melanggar perintah Allah, di mana kita itu, seharusnya itu, mengolah dan memelihara bumi dengan sebaik mungkin, ya, karena kita sama-sama ciptaan, ya, dan Allah menugaskan kita untuk itu, ya, tetapi kita justru malah merusaknya, ya, di lain pihak dengan merusaknya itu, ya, dengan melakukan semau kita saja, sehingga kita menghancurkan lingkungan kita, lingkungan hidup kita, sesungguhnya kita itu seolah-olah mengaku bahwa kita ini ada orang yang bisa melakukan apa saja terhadap alam. Nah nah ini yang sebenarnya bisa menjadi bahan permenungan kita. Ya, kalau kita melakukan apa saja terhadap alam, ya tadi Tuhan Tuhan percayakan kepada kita, ya kita seolah bahwa kita itu menggantikan Dia, ya. Nah, kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yang juga disampaikan oleh Paus Fransiskus itu adalah gagasan tentang ekologi integral. Ekologi integral itu apa? Buat semuanya itu terkait satu sama lain. Kalau kita bicara mengenai ekologi dan kerap kali kita apa, memandang atau memahami bahwa, eee, bahwa apa, bahwa, Laudato Si itu hanya bicara mengenai lingkungan hidup, itu kiranya kita keliru. Dia tidak hanya bicara mengenai lingkungan hidup, dia bicara tentang manusia, keadaan manusia, kehidupan manusia, ya. Situasi manusia yang sekarang ini ya, menghadapi situasi yang, sangat menyedihkan. Di banyak tempat terjadi kemiskinan yang begitu parah, di pihak lain ada orang yang begitu kaya dan sebagainya. Di satu pihak karena, situasi manusia yang, eee, begitu parah itu mereka harus hidup dengan susah payah di suatu lingkungan, dan tempat yang tidak sehat. Nah, maka, eee Paus kemudian melihat semuanya ini bukan sesuatu yang sangat terpisah. Krisis lingkungan, krisis ekologi, dan krisis kemanusiaan adalah dua sisi dari luka yang sama, ya. Di mana penderitaan bumi dan penderitaan orang miskin saling terkait erat. Di tempat-tempat di mana, ya, lingkungan hidup itu dikuasai oleh sekelompok orang gitu ya, kemudian di apa, digali misalnya dijadikan pertambangan atau, hutan-hutan dirusak untuk perkebunan, banyak sekali muncul kemiskinan, ya. Saya pernah ketemu dengan seorang pemuda waktu itu ya, kebetulan bukan dari Jawa ya. Ya, dia bercerita bahwa tanahnya itu sudah yang dulu dia miliki sangat luas tuh dia tidak mempunyai sekarang sudah tidak punya lagi tanah itu, karena udah dijual. Saya mengatakan pada dia, "Mas, tolong jangan kamu jual tanah itu," ya kan. Ya, kami "nanti kamu nggak punya apa-apa." Ya karena itu di dalam pedalaman, di daerah pedalaman sekali ini, di luar Jawa ya. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang sangat mengesan bagi saya, yang saya tidak pernah lupakan. Dia mengatakan gini, "Romo, kami ini seumur hidup ya, itu hidup miskin, ya. Ketika ada orang ya menawarkan 100 juta bagi kami sudah sangat, terpesona. Kami terima aja. Lupa bahwa tanahnya itu kemudian diambil semuanya. Akibatnya mereka tidak punya tanah, hanya dengan 100 juta mereka bawa. Akhirnya 100 juta itu habis, ya.
mereka kemudian menjadi pekerja di daerah di tanah mereka yang sudah jadi perkebunan itu. Tapi perkebunan itu sudah kemudian tidak bisa dilakukan lagi karena tanahnya sudah rusak. Dan kemudian dijadikan pertambangan. Tetapi kemudian pertambangannya ditutup oleh pemerintah. Dan akhirnya mereka cuma jadi penganggur. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ini adalah contoh di mana krisis ekologi itu, di mana hutan dirusak, hanya untuk kepentingan ekonomi saja tanpa memperhatikan yang lain, di situ terkait juga dengan kemiskinan orang di sekitarnya. Ya. Dan karena itu, ya, Paus mengatakan di banyak negara itu terjadi hal yang sama. Maka Mas juga mengatakan sebaliknya, kesejahteraan manusia dan kesejahteraan ekologis itu saling kait erat. Di suatu tempat di mana ya, alam lingkungan itu dipelihara dengan baik ya, orang tidak bisa semau-maunya saja menggunakan itu untuk kepentingannya diri sendiri atau untuk kekayaannya diri sendiri dan sebagainya. Di situ tentu saja orang di sekitarnya atau orang yang tinggal di sana itu akan mengalami kesejahteraan. Seperti yang tadi saya katakan, bukannya kesejahteraan dalam arti duit, bukannya kesejahteraan arti material, tapi juga secara psikologis. Ya. Kalau ada ruang di mana mereka itu bisa bertemu, bisa ngobrol-ngobrol, bisa menghirup udara segar, bukankah itu memberikan kesejahteraan? Ya kan? Jadi kesejahteraan lingkungan itu dan kesejahteraan alam itu terkait. Ya, dan ini yang mau diingatkan oleh Paus, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai, kesejahteraan, lingkungan atau ekologi, itu juga terkait dengan kesejahteraan manusia yang ada di sekitarnya, ya. Kita lihat juga, ya, di suatu daerah di mana ya, lingkungannya itu udah dirusak semuanya, ya, orang tinggal di sana dalam situasi kemiskinan yang parah dan sebagainya, mereka tidak mengalami kesejahteraan, ya. Maka di sinilah mau dikatakan pentingnya kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan itu, dengan demikian lingkungan itu juga memberikan kepada kita sesuatu yang membuat kita mampu hidup secara lebih manusiawi. Nah, kayak begitulah, ya. Selanjutnya, nah sekarang kita bicara ketergantungan manusia pada alam itu apa? Nah, manusia itu tergantung pada alam, ya. Sehingga manusia tidak bisa melakukan segala sesuatu semaunya saja, ya. Kerap kali kita berpikir bahwa kita tidak tergantung pada alam. Ya kita lihat aja lah, kalau misalnya alam itu rusak, tiap kali banjir, ya tadi itu hujan kita lihat ya, di beberapa daerah mungkin udah banjir ya. Saya nggak tahu di Puspagading banjir apa enggak ya, ya kan? Tapi kan yang terjadi kayak begitu kan, ya. Iya, Nah, jadi kita itu tergantung dari alam. Kalau alamnya baik ya tidak terjadi banjir kan. Ya, dulu ketika tahun berapa ya, saya masih di sini eee, tahun berapa, tahun 70-an gitu ya, nggak ada banjir-banjir gitu, ya. Mungkin di beberapa tempat aja yang khusus ya. Tapi saya karena di sini masih banyak ruang-ruang kosong kan, ya. Ruang-ruang kosong ini Kelapa Gading ini, daerah Kelapa Gading masih sawah, tempat air tinggal, Pulau Mas juga saya lihat masih sawah orang yang tinggal, saya masih sering cari ikan di sana ya kan, nggak ada banjir-banjir di tempat saya nggak kenal banjir saya tinggal di Rawangun, ya kan, seperti itu. Nah, apa sih ketergantungan manusia terhadap alam ya? Alam adalah penyedia kehidupan bagi manusia. Manusia dapat hidup sehat ya, akan terjadi apabila ekosistem itu terjaga dengan baik ya, seperti saya katakan, ya. Di mana situasi alam itu baik, nggak rusak ya, di situlah manusia bisa mengalami kehidupan yang manusiawi juga.
ya. Bukan hanya fisik, tapi ya juga secara psikologis, ya kan. Dia bisa merasakan damai, merasakan tenang ya. Saya masih ingat ketika saya studi di Roma, ya. Kalau saya kepala saya pusing lagi nggak punya duit pergi ke mana-mana, saya perginya ke taman. Duduk di sana, ngobrol, ketemu teman-teman, baca buku dan sebagainya. Itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan taman-taman di sana itu luas sekali. Ya, kita bisa jalan-jalan keliling mungkin ya sangat luas ya. Nah, ini semua adalah dia penyedia kehidupan bagi manusia. Ya. Jadi jangan setiap jejak tanah itu apa ya, setiap tanah yang kosong kita rasa harus kita buat sesuatu kan. Ya. Tapi kan kalau kita pendekatannya semata-mata pendekatan duit kan, wah kita ngeliat kan, wah ini bisa kita jadikan uang kan seperti itu. Tapi kita lupa bahwa sebagai manusia kita tidak hanya membutuhkan uang, kita butuh uang, tapi tidak hanya kan. Dan kita membutuhkan juga kehidupan yang sehat, suasana yang menyenangkan, ya, ya. Dan itu didukung oleh alam, seperti itu, ya. Dan di sini jadi saya mau mengatakan ya, eee, di sini kita perlu melihat manusia juga secara utuh gitu Bapak Ibu ya. Ya, kita melihat manusia secara utuh bahwa kita tuh membutuhkan alam yang baik ya. Saya jadi teringat ya, kalau dulu waktu saya masih sekolah ya, masih mengajar, itu saya sering jalan ya, saya selalu berangkat dari asrama, saya pergi ke STF di Ankara. Di salah satu gang di Rawasari, itu ada satu gang yang sangat indah. Dia buat ya, setiap rumah ditanami tanaman-tanaman yang bagus ya. Saya dengar itu dimulai dari satu orang saja, tapi kemudian menjadi inspirasi bagi yang lain, ya. Nah, tiap kali saya melewati itu saya merasa senang, merasa damai, merasa, waduh ada keindahan, ya. Kalau yang lain-lainnya yang saya lihat aja sampah, kotoran-kotoran, ya, segala sesuatu yang kita tidak, senang kita lihat dan sebagainya. Di sini tiap kali melewati gang itu bisa merasa segar, merasa, ada sesuatu lah yang berbeda dalam diri kita. Nah, di sinilah saya mau mengatakan bahwa alamlah penyedia kehidupan bagi manusia, ya, membuat manusia menjadi lebih manusiawi lagi. Ya kita tahu juga kan kalau, apa, udara yang sehat misalnya seperti itu ya. Ya udara kita itu apakah udara kita tuh masih sehat di sekarang ini ya, dengan kondisi alam seperti ini, nggak tahu apakah demikian. Tapi kan kita bisa melihat ya, kali ketika saya baru pulang tuh ya, dari studi juga begitu, pindah ke Kelapa Gading langsung saya pilek terus ya kan, seperti itu, karena udaranya nggak sehat ya kan. Nah ini saya mau mengatakan bagaimana alam adalah penyedia kehidupan bagi manusia ya. Ya, kita dapat hidup sehat apabila ya alam kita itu bagus ya kan, lingkungan kita tuh bagus ya kan. Ya, baik secara psikologis maupun kita secara, fisik, secara fisik ya, jasmani kita. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ketergantungan alam kepada manusia, apa itu? Jadi bukan hanya manusia tergantung pada alam, alam pun juga tergantung dari kita, ya. Suatu lingkungan yang baik itu banyak ditentukan juga oleh manusianya yang ada di sana. Suatu kali saya pergi ke suatu tempat pariwisata ya, yang laut ya, wisata laut yang bagus gitu, ya ya. Kemudian saya diminta untuk snorkeling gitu, ya saya ikut-ikutan aja snorkeling gitu ya, ya. Lantas apa yang saya perhatikan? Ya saya sangat sedih karena pada taman lautnya itu saya melihat banyak sekali, eee, karang-karangnya itu sudah pecah-pecah, rupanya diinjak-injak oleh orang-orang yang snorkeling itu. Ya, sangat menyedihkan seperti itu, ya. Itu bukan, patah sendiri, tapi juga karena diinjak-injak rupanya itu, hancur, ya.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya hanya mau mengatakan manusia itu sangat menentukan juga bagi alam, ya. Alam yang baik itu juga biasanya terjadi karena manusia yang memperlakukannya secara baik, ya. Karena itu alam ciptaan dewasa ini membutuhkan tanggung jawab dan juga perawatan manusia. Manusia hendaknya mengolah alam tetapi juga menjaga alam dengan baik. Mengolah, kita perlu mengolah, menggunakan alam dengan sebaik mungkin, tetapi ya juga kita harus jaga. Kalau kita misalnya tebang pohon untuk kepentingan kita, ya kita juga harus siap untuk menumbuhkannya lagi gitu. Dalam arti menanam lagi gitu, ya. Kalau kita hanya sekedar menebangi tanaman, motong tanaman dan sebagainya tanpa kita pernah, mau punya tanggung jawab untuk merawat dan memperhatikan seperti itu ya akibatnya ya terjadi apa yang kita banyak alami, yaitu banjir lah, atau apakah, bandang lah, dan sebagainya, kan seperti itu. Kemudian, kerusakan akibat ulah manusia. Segala yang terjadi di dewasa ini akibat ulah manusia dan disebabkan oleh keserakahan serta perilaku yang tidak bertanggung jawab. Alam kini menjerit karena ulah manusia. Jadi, segala sesuatu yang kita alami, misalnya banjir kah, atau tanah longsor dan sebagainya, harus kita jadikan bahan refleksi kita. Ini merupakan bentuk dari jeritan alam, ya. Kita misalnya, eee, biasa membuang sampah sembarangan kan, yang menyebabkan saluran-saluran itu jadi dan air kemudian kemana-mana. Ya kan seperti itu, ya. Akibatnya kita kebanjiran, ya. Kita mungkin nggak memperhatikan got-got yang ada di sekitar kita, sehingga got-got itu dangkal, sehingga kalau giliran air deras kemudian air itu naik, ya. Itu hanya beberapa, contoh ya, mungkin kita punya banyak lagi sebab-sebab yang bisa kita pahami, eee, menyebabkan jeritan-jeritan seperti itu. Tapi bagi saya yang paling penting yang perlu kita sadari adalah bahwa segala sesuatu yang menimpa kita, baiklah kita pahami sebagai jeritan ya, dari alam itu. Jangan-jangan kita sendiri yang tidak bertanggung jawab, jangan-jangan mungkin kita, yang ceroboh gitu ya, seperti tadi saya katakan misalnya kita kurang memperhatikan got-got ya. Saya pernah suatu kali tinggal di Cempaka Putih. Tiap kali halamannya itu ya tiap banjir, tiap hujan banjir, tiap hujan banjir, tiap hujan banjir, ya. Pernah suatu kali kemudian ketika zamannya Pak Ahok ya, itu diberesin semuanya got-got yang ada. Selama 2 tahun kami tidak banjir waktu itu, bebas banjir sama sekali, bisa nggak ngalami banjir, ya. Nah seperti itu rupanya ya karena got-got yang kurang diperhatikan. Nah, maka menurut saya segala sesuatu yang terkait dengan alam yang menimpa kita, ya kita bisa melihat itu sebagai, sesuatu kita bisa aja secara simpel mengatakan, "Ah, Tuhan menghendaki begitu." Ya, tapi kita kemudian tidak mampu bahwa di balik itu semua adalah ada jeritan alam sendiri. Mungkin karena kita mungkin karena kita tidak memperhatikan, mungkin karena kita kurang bertanggung jawab. Bisa berbagai macam alasan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kemudian Laudato Si mengajak kita untuk melakukan sesuatu. Apa yang perlu bisa kita lakukan ya? Pertama, pertobatan ekologis. Manusia hendaknya harus mengubah hati dan gaya hidup serta menjalin hubungan yang harmonis dengan alam dan menghormati dan merawat alam, ya. Di sini dikatakan sesuatu yang sangat bagus Bapak Ibu, yaitu mengubah hati dan gaya hidup, ya. Mungkin saya jelaskan dulu arti pertobatan. Pertobatan itu ya, sesuatu yang sangat menarik. Biasanya kita bicara mengenai pertobatan itu terkait dosa kita dengan sesama, terkait dosa kita dengan, Tuhan dan sebagainya. Tetapi menurut saya sekarang perlu juga kita pahami terkait dosa kita dengan alam, ya. Dan terkait dengan dosa kita dengan alam, kita membutuhkan suatu perubahan hati.
perubahan hati bagaimana? Ya seperti tadi sudah disampaikan bahwa kita itu tidak bisa semena-mena saja memperlakukan alam, ya. Kita tidak bisa hanya sekedar, eee, memperhatikan kebutuhan kita sendiri dan kemudian kita memperlakukan alam se 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 apa, se semau kita. Kita juga mungkin memperhatikan ya, jangan yaitu karakter atau kecenderungan kita, keserakahan kita yang muncul di dalam diri kita. Kita mau menghabiskan segala sesuatu untuk kita. Ya, salah satu kritik juga yang tajam itu terkait dengan budaya konsumerisme, yang maunya menelan semuanya, mau menghabiskan untuk diri kita sendiri, ya ya. Nah, itu yang menyebabkan kemudian kita jadi nggak peduli dengan alam, ya. Kita harus juga menjadi pribadi yang bijaksana, ya. Kita memang punya kebutuhan, tetapi kebutuhan itu juga harus kita lihat, sungguhkah itu suatu kebutuhan non objektif atau kebutuhan subjektif. Jangan-jangan sesungguhnya kita tidak butuh, tapi ya kita kemudian karena kekhawatiran kita, entah kecemasan kita, atau keinginan-keinginan kita, atau ambisi kita, kemudian kita ya menjadi serakah mau segala sesuatu. Ya itu menyebabkan terjadinya kerusakan juga, ya. Dan kita tuh diajak untuk mengubah gaya hidup kita, gaya hidup yang konsumtif, yang hanya untuk semuanya pada diri kita, berorientasi pada diri kita sendiri, bersifat egosentris dan sebagainya. Itu yang kemudian kita ubah menjadi pribadi yang keluar dari dalam diri kita sendiri, memperhatikan lingkungan, memperhatikan orang-orang di sekitar kita dan sebagainya. Ya, saya kira itu penting yang apa, yang menjadi perhatian kita. Juga menjalin hubungan yang harmonis dengan alam, serta menghormati dan merawat alam, ya kan. Ya, alam itu membutuhkan kita juga, ya. Maka kita juga perlu menjaga dia. Kita tahu bahwa, eee, alam itu harus kita hormati juga. Kalau enggak yang terjadi ya seperti yang banyak terjadi dalam diri kita ini. Banjir kah, inilah, bencana alam lah, ini dan sebagainya. Ya ya. Maka kita perlu bertobat, cara hidup kita harus kita ubah. Ya, yang selama ini mungkin kita nggak care sama sekali terhadap alam, ya sekarang mulai kita memperhatikan lingkungan kita lah. Mulai dengan memperhatikan yang sederhana, misalnya parit-parit di sekitar kita itu sudah kita bersihin apa enggak, ya kan, sangat sederhana kan. Ya, memperhatikan juga apakah, eee misalnya keindahan gitu, kadang-kadang itu sangat sederhana Bapak Ibu, ya. Tapi itu juga membuat kita menjadi melihat, mengalami sesuatu yang berbeda, yang menyegarkan, yang menggembirakan. Ya, tentu saja saya nggak mengatakan, "Wah, semuanya sama," gitu, enggak, ya. Anda punya lingkungan yang beda-beda dengan apa, dengan kemampuan Anda yang beda-beda juga. Kita tinggal di sebuah kota yang tentu saja dengan kondisi masyarakat yang begitu banyak, mungkin lahan kita juga kecil dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa bersama-sama melihat ya, eee, lingkungan kita dan menjaga serta mengusahakan semuanya itu untuk lingkungan kita dan kebersamaan itu baik ya, seperti itu. Lantas ya, yang selanjutnya adalah solidaritas. Menyadari ketergantungan ini adalah dasar untuk membangun solidaritas sosial demi keutuhan ciptaan, yang berarti kawanan yang melampaui batas antar manusia dan juga terhadap ciptaannya. Nah, jadi kita tuh menyadari bahwa ketergantungan kita ya, terhadap alam ini adalah dasar untuk membangun solidaritas sosial kita. Ya, kita bersama-sama bangun ya, demi keutuhan ciptaan kita. Itu juga kalau menurut saya adalah suatu rasa tanggung jawab kita terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Satu tanggung jawab kita juga terhadap apa, anak cucu kita, ya. Jadi kita bersama-sama membangun kebersamaan, solidaritas kita.
Solidaritas dalam pengertian antar manusia, ya, tetapi juga terhadap ciptaan-ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebenarnya kalau kita perhatikan cara berpikir Paus Fransiskus adalah mengembalikan kita pada suatu kesadaran bahwa bahwa kita itu sama-sama diciptakan oleh Allah, ya. Alam juga diciptakan oleh Allah, kita juga diciptakan oleh Allah, ya. Kalau kita, ya, bersama-sama dengan alam, ya, menjalin relasi yang baik sebagaimana dulu ketika alam penciptaan terjadi, kita akan mengalami sesuatu kegembiraan, kebahagiaan, ya. Karena itulah, ya, yang parahnya itu adalah, ya, ya memang secara teoritis gampang, ya. Nah, tapi justru di sinilah kita harus berjuang, ya. Kalau kita sebagai orang Katolik cuma nongkrong doang, lihat aja sih, ya nggak ada gunanya, ya, seperti itu, ya. Nah, itu situlah kita harus berjuang, ya. Dan di sinilah menurut saya kekristenan harus menjadi nyata gitu loh. Kekristenan itu bukan segala sesuatu udah jadi, nggak ada kekristenan sesuatu udah jadi, ya kan. Kekristenan itu adalah ketika kita melihat sesuatu, ya, di mana dosa berkuasa, di situlah kita menghadapinya dan berjuang untuk itu. Nah, menurut saya itu yang kalau enggak ya apa gunanya menjadi seorang Kristiani kan, seperti itu. Selanjutnya, menjadi penjaga setia. Manusia harus tampil menjadi pemelihara alam yang setia, bukan pengaruh, dengan menjaga lingkungan sebagai jaminan sosial bagi generasi sekarang dan mendatang, ya. Jadi kita berusaha harus menciptakan, diri kita sendiri sebagai, "Saya punya tanggung jawab terhadap ini semua." Ya, sebagai seorang Kristiani saya punya tanggung jawab, ya. Kita nggak bisa tutup mata terhadap itu. Seperti tadi saya katakan, kekristenan itu bukanlah sesuatu yang sudah jadi. Kita akan berhadapan dengan segala macam kekuatan yang akan menentang itu. Oke, tetapi ya kita punya pilihan, ya, ya, kita mau kemudian tutup mata saja dan kita menjadikan kekristenan kita sebagai kekristenan yang diawang-awang, ya, atau kita menjadikan kekristenan sebagaimana yang Yesus katakan, berhadapan dengan segala sesuatu yang tidak mudah di dalam dunia ini, ya kan? Kalau Yesus saja datang ke dunia itu apa? Ya, kita mau jadi orang Kristen tetapi kita maunya yang cari aman, ya nggak bisa dong, ya kan? Seperti itu. Maka di sinilah kita harus berjuang, ya. Harus mengusahakan, di sinilah kita melihat kekudusan kita, sejauh mana kita bisa setia mewujudkan ini semua, ya, di dalam dunia yang nyata, ya. Jadi janganlah kita memahami kekristenan itu hanya sekedar banyak doa dan sebagainya, ya. Melainkan juga kita harus, eee berjuang terus-menerus mengusahakan, ya. Mungkin kita tidak akan bisa menyelesaikan ini semua, tetapi kalau kita sudah memperjuangkan ini semua, paling enggak ya, anak cucu kita tahu kita mempunyai suatu tradisi atau kebiasaan atau cara hidup sedemikian rupa sehingga mereka akan meneruskan, ya, ya. Gimana pun juga untuk memperjuangkan nilai-nilai Kristiani, cara hidup Kristiani itu nggak mudah. Nah, saya kira itu saja Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ya. Saya hanya mau menyampaikan kembali, ya, di sini saya hanya mau mengatakan menghayati iman itu, ya, bukanlah sekedar bahwa kita kita, eee, berbicara tentang Tuhan, kita berurusan dengan Tuhan. Yang menjadi tantangan kita adalah apa? Bahwa Allah telah menjadi manusia, ya, dimensi inkarnatoris dari Yesus itu. Artinya ketika saya beriman, saya berhadapan dengan situasi konkret yang nyata dan itu nggak gampang. Itulah kekristenan yang sesungguhnya, ya, ya. Kalau misalnya kita bertanya, "Wah Romo, tapi gimana dengan para biarawan, biarawati itu yang hidupnya bahkan kontemplatif?" Apakah itu nggak berhadapan dengan situasi yang nyata? Berhadapan dengan situasi yang nyata.
kasih tahu sih sudah, berhadapan dengan situasi yang nyata. Kenapa? Dalam arti apa? Dalam arti bahwa bahkan dulu ya, ketika gereja itu berjalan di abad pertengahan, siapa yang menjaga lingkungan hidup? Siapa yang menjaga, apa, situasi di mana orang bisa bekerja? Adalah para biara-biara itu, monasteri-monasteri itu. Biara Benediktin itu sangat dihargai sebagai orang yang sangat menghargai lingkungan hidup, ya. Nah, di sini saya mau mengatakan ya itu salah satu perjuangan kita, usaha kita, ya, kita tidak akan bisa menyelesaikan semua masalah. Tapi kembali mau saya katakan, cara hidup kita itu sangat menentukan. Kita bisa aja beriman dengan tutup mata, ya, nggak peduli dengan situasi apa, ya bisa, ya. Tapi kembali kita pertanyakan, ya, kekristenan apa yang kita hayati, ya. Dan itu yang menurut saya menjadi bahan permenungan kita pada malam hari ini. Itu saja, terima kasih. Baik Romo, terima kasih sudah memberikan banyak sekali insight-insight bahwa kita sebagai manusia juga ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan alam ciptaan yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu silahkan. Saya hanya ingin sharing sedikit Romo terkait dengan ekologi integral tadi, di mana belakangan ini kan kesenjangan sosial itu sungguh sangat memprihatinkan. Banyak sekali kita kalau dengar di medsos maupun di siaran TV, begitu banyak terutama dari golongan yang ekonomi lemah ya Romo, sampai terlibat dengan pinjol, judol, akhirnya toh mereka ada yang bunuh diri, ada yang membunuh dan mencuri, merampok dan selanjutnya. Karena memang mereka sudah tak berdaya lagi Romo untuk cari makan aja kan susah. Nah, tetapi bagi orang-orang yang betul mempunyai apa ya semangat untuk hidup itu contohnya saya melihat beberapa orang nih Romo, nggak usah jauh-jauh. Saya punya seorang ART, dia itu dari Jawa Tengah. Nah, dia hanya bekerja ikut saya dengan gaji yang katakanlah di bawah UMR, tapi kan nginep di rumah saya. Tetapi dia itu bisa mengumpulkan, menabung uangnya untuk beli sawah, Romo. Jadi beli sawah, udah gitu sawah itu disewa-sewakan kepada para petani. Nah, nanti panenannya ya dia dapat hasil dari petani pengrajin yang di desanya itu. Sampai sekarang dia bisa beli tanah dan bangun rumah, Romo. Jadi menurut saya orang-orang yang punya mental seperti inilah yang sebetulnya eh, bisa dijadikan contoh ya Romo untuk supaya dia tidak terkait dengan kemiskinan yang membuat dia hidupnya itu merana dan seterusnya. Ada lagi contoh Romo, seorang supir, dia itu eh, hanya dari gaji UMR supir bisa menyekolahkan anaknya sekolah eh, D3 perawat. Jadi dari D3 perawat ini dia melamar ikut pekerja yang migran itu ke Jepang ternyata. Dia belajar bahasa Jepang dulu dari hasil gajinya loh Romo. Dan anaknya itu sekarang sudah bisa bekerja punya license sebagai caregiver di Jepang. Selama 3 tahun dia kumpulin uang, akhirnya dia bisa menabung dan uang tabungannya itu dipakai untuk naik haji ayah ibunya dan dia naik haji. Itu benar-benar kejadian Romo. Jadi kalau kita itu punya semangat untuk tetap bertahan hidup walaupun keadaan dunia ini tidak baik-baik saja, toh mereka masih ada saja yang bisa bertahan Romo. Jika dibandingkan dengan kalau kita sering mendengar di media itu kayaknya kok nggak ada harapan lagi Romo. Bagaimana itu menurut Romo? Mengedukasi orang-orang seperti ini Romo.
Ya, kalau menurut saya ya di situ tantangannya, ya Bu ya. Tantangan kita adalah mengubah mentalitas terutama ya, berhadapan dengan situasi yang tidak mudah ya, kita mengatakan tidak mudah, memang benar-benar tidak mudah. Juga kita bertemu dengan karakter-karakter orang yang tidak mudah ya, seperti itu. Ya itu Ya, harus selalu menumbuhkan kepada mereka harapan ya. Salah satu pembicaraan kami di sini juga gitu ya, di ya, PSE ya. Ada orang-orang yang sudah kami siap bantu, tetapi kemudian ternyata tidak mau dibantu ya. Dalam arti ketika dia harus mengikuti kegiatan kursus ini supaya mereka punya keterampilan, dengan demikian mereka bisa berusaha, mereka tidak mau. Gitu iya, Romo. kan ya. Itu tuh saja ya harus kita kita bantulah, dalam arti ya. Harus bagaimana kita menumbuhkan kesadaran seperti itu. Ini lebih sulit daripada sekedar kita bagi-bagi rezeki atau bagi-bagi apa, Sembako ya, Romo. sembako gitu. Iya, Tapi itu menurut saya harus dilaksanakan. Salah satu tugas dari, karya sosial itu bukannya sekadar membagi sembako atau mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, tapi menumbuhkan kesadaran supaya orang bisa bangkit lagi dalam situasi yang nggak mudah. Ya juga ya, juga di dalam iya, bagaimana kita bisa menghargai, lingkungan ya seperti itu, ya. iya. Ya, Romo, kemarin itu kan saya dengar dari PSE paroki kita mengadakan pelatihan untuk menjadi caregiver karena banyak sekali lansia-lansia di paroki kita sendiri aja kurang mendapatkan perhatian karena mereka kan butuh untuk ditemani, kemudian diajak bicara, curhat begitu ya, Romo. Tapi yang mendaftar kata Bu Retno kemarin cuma 16 orang, Romo. Iya, Begitu banyak iya dari sebetulnya Paroki Yakobus malah kesempatan. cuma 3. Dari Oh, paroki Yakobus malah 3, makanya ya kan, tapi ya untunglah dari paroki-paroki sekitarnya mereka mau ikut, iya, iya. Hmm. Iya, iya, sehingga Romo. kita bisa bantu juga. Nah, nah, Iya. Tidak ya. kurang-kurangnya ya Romo PSE bergerak ya. Iya. Mhm, mhm. Baik Romo, terima kasih. Teman-teman ada yang ingin sharing, silakan. Atau ingin bertanya. Kemarin itu ada berita kan Romo bahwa udara Jakarta terutama itu kan sudah tercemar dengan mikroplastik. Jadi ketika hujan turun itu malah endapan-endapan mikroplastik yang di dalam tempat sampah itu naik ke udara, lalu malah yaitu mencemarkan udara kita, Romo. Jadi Ya, dianjurkan ketika hujan turun, sebaiknya kita sesudah selesai hujan turun, sebaiknya kita pakai masker supaya tidak kena eh, efek ya, dari pencemaran plastik itu. Kayaknya kok sudah makin parah ini, Romo. Kota-kota besar seperti Jakarta. ya itulah. Nah ini salah satu kesaksian kita lah Bu. Wah, Justru kenapa Bapak Uskup minta kepada tahun yang akan datang kita memberi perhatian untuk lingkungan hidup ya karena kondisi ya seperti ini ya. iya, iya. Ya, sebenarnya kita itu tumbuh kesadaran lah, karena ambil contoh sederhana aja lah. Kalau di misalnya pada waktu misa, selesai misa, apakah kemudian kita menjaga lingkungan gereja kita supaya tetap bersih? Nah, itu Iya. pertanyaan kan. Balik kita minum ini, kita jajan itu, buangnya sudah sembarangan. Ya. Sehingga Iya. karyawan-karyawan harus kerja keras, nyapu-nyapu sana sini, ya, tiap hari Senin kan. Nah, Iya, Romo. Dulu kan tiap-tiap paroki tiap-tiap lingkungan mendapat tugas untuk sehari di hari Sabtu itu membersihkan lingkungan gereja kita, Romo. ya Sekarang nggak ada lagi, Romo. nanti kita coba. Bahkan Bapak Ibu yang
mungkin punya cerita atau sesuatu yang bisa di-sharing-kan terkait dengan yang tadi sudah Romo paparkan. Masih belum ada pertanyaan, Bu Rosita? Belum ada Bu Eti. Belum ada ya. Memang tema ini agak berat ya Romo. Kita pun berat menjalankannya ya nggak Romo? Seperti kita, ya Romo. Ya, tapi mulai dengan yang sederhana aja, Bu, bahwa kita itu merasa harus punya tanggung jawab ya. Pokoknya mulai dengan kesadaran lah, bahwa kalau kita merusak alam, alam akan bereaksi kepada kita. Itu kita harus sadarkan hal itu, kan seperti itu. Ini menurut saya harus kita pegang ya. Jadi kita punya tanggung jawab juga terhadap alam yang ada di sekitar kita gitu loh. Ya, jangan kita kemudian secara sederhana mengatakan kalau terjadi bencana alam dan sebagainya kita lemparkan aja ini apa, wah ini udah nasib kita dan sebagainya. Gampang. Tapi kita harus lihat juga jangan-jangan kita yang menyebabkan ini semua, gitu loh. Menurut saya mulai dengan dengan cara yang sangat sederhana lah, kita peka lah terhadap lingkungan kita. Ya, kebersihan lingkungan kita, ya, situasi mungkin kalau misalnya gini ya, sederhana aja. Kita nggak memperhatikan semua, eee, misalnya lingkungan kita, kemudian ada wabah, demam berdarah dan sebagainya, ya jangan-jangan kita nggak memperhatikan juga kebersihan lingkungan kita, kemudian ada kaleng-kaleng kosong, apalagi musim hujan seperti kayak gini kan, ya kita harus peka kayak gini ya. Mulai dengan yang kecil aja, jadi jangan kita mulai pikirkan yang gede, mulai dari yang kecil aja gitu, kayak gitu. Ini kita masing-masing pribadi harus sadar ya Romo ya. Buang sampah jangan sembarangan ya kan. Ya mulailah dengan menjaga misalnya menciptakan keindahan untuk lingkungan kita sendiri masing-masing gitu. Ya, itu kita udah jalankan di Yakobus tuh, tanaman banyak sekarang ya Romo ya. Ya itu kan ya salah satu semangat dari yang Bapak Uskup katakan pada, eee, kita yaitu supaya kita beri perhatian untuk lingkungan hidup. Kita mesti tanam-tanam Bu Eti di rumah. Iya ya. Itu yang rumahnya Bu siapa tuh di depan rumahnya Bu Eli, berarti kan bagus tuh. Oh iya, punya Bu Vivi itu. Oh dia sangat ini mau memelihara taman itu zamannya Joni masih hidup itu. Macam-macam ditanam. Indah Dan jadinya kan. pelihara jadi indah tamannya. Dan sejuk Ya, rumahnya ya, jadi sejuk ya. iya, betul, betul. Heeh. Ya itu memang menyenangkan juga ya Bu Eti ya, punya rumah Iya, sejuk, iya, ada buahnya ya kan. iya. Saya juga nggak tahu nih Romo, apa ada hubungannya antara biawak sama nyamuk? Rumah saya sekarang kurang nyamuk Romo, karena ternyata di got saya tuh ada biawak Romo. Oh iya, Dia makan nyamuk itu saya nggak tahu Romo. nggak tahu Benar, saya. rumah saya kurang loh nyamuknya. Tapi sejauh saya tahu Bu ya, Iya. biawak itu pemakan telur-telur ular. Oh, Nah, iya, 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 iya. kalau ada ular-ular yang juga gitu kan, salah Iya, satunya saya tahu. Jadi biawak itu jangan diapa-apakan, biarin aja. iya, iya, iya. Nah, orang-orang kan pikir, waduh, ini bahaya, takut digigit lah, terus dipotong. Aduh, sayang sekali. Tapi tempat di RT saya nggak dipotong biawaknya. Emang banyak Bu Eti biawaknya. Ada dua, satu gede. Jadi orang-orang juga nggak mau potong lah, nggak mau tangkap gitu. Di got. Itu nyamuk jadi lumayan nggak banyak seperti Itu yang adanya di di mana? jalan. Di got atau Di di mana? got, di got,
di dalam got. Emang dia biasanya kan di got tuh. Iya, iya, nggak tahu dari mana tuh bisa ada biawak itu. Nah, yang saya tahu tuh di daerah tempatnya Yunita itu ada ibu-ibu yang dia beli ikan-ikan kecil-kecil terus disebar di got, maksudnya supaya larva Makan biawak. nyamuk-nyamuknya, ya nyamuk-nyamuk itu nggak sampai menjadi ini nyamuk udah dimakan dulu larvanya. Oh iya, Iya, Bu ikan-ikan. Katrin itu rajin sekali itu, Mo. Nah, ini ada Bu Ing Wijaya ini. Mohon perhatian karena di Yakobus itu sudah bisa banyak tisu-tisu bekas. Ya, ya memang itulah yang saya mau mengatakan ya banyak sekali kayak gituan ya. Ya kita Padahal sebenarnya juga harus berbelas kasih lah sama karyawan-karyawan. Mereka kan iya, tambah pekerjaan dengan cara demikian ya kan. iya, iya, Ya kalau misalnya dibuang di tempat sampah aja kan akan sangat membantu mereka kan. betul. Padahal udah diumumkan ya Romo, tapi Jadi yang masih, ya, terus ya, nah ya itu. itu mungkin spontan karena kita selama ini nggak sadar sih. Kita melakukan tindakan spontan aja buang sana buang sini kan. Iya, iya, Seperti iya, kita juga buang sampah di jalanan ya kan. iya, Buka ke kaca mobil buang aja gitu kan. Kayak iya, gitu di kan tol spontan lagi. itu kan. Iya, itu sih benar-benar keterlaluan sih ya. Mental lah itu mental ya, Ya. nggak disiplin. Itu mesti dari apa ya, dari Dari pendidikan kecil, dari sekolah ya Romo ya. iya sekolah harus membangun Ya, kebiasaan. karena memang nggak tahu ya law enforcement atau apa ya, begitu kita sampai di Singapura jauh pun kita cari loh tong sampah. Iya, Padahal di airport kita di sini kita mau buang aja seenaknya gitu. memang. Ya, itu bukan hanya mental tuh law enforcement karena takut didenda kan kalau di Singapura kan. Iya. Itu perlu ya memang sulit ya Romo ya mengajarkan orang untuk pribadinya berubah itu memang nggak mudah ya kalau nggak dari rumah ya dari kecil. Iya, dari kecil. Iya, Memang menciptakan pertobatan ekologis itu yang sulit ya Romo ya, karena Nah, budaya orang kita ya Romo. ya, ya seperti tadi itu hanya perubahan hati dan gaya hidup yang mengusahakan. Iya, iya, Gaya hidup. Sadar ya, bahwa saya ngotorin, sadar bahwa saya ngerusak, ya kan. iya. Orang Indonesia kalau ke Singapura bukan main, mau Romo, ikut disiplin sekali. Pulang ke Indo sama juga, kembali lagi. Ya. Tapi menurut saya yang paling penting adalah mulai tahun depan kita harus mulai mengusahakan itu sih. Ya, Iya, kesadaran itu harus terus didengungkan menurut saya. Ya, seperti tadi iya, saya katakan nggak mudah, saya nggak mengatakan. Bahkan kalau menurut saya di antara para pemimpin-pemimpin agamanya pun juga nggak mudah. Ya, tapi menurut saya kita harus terus menyuarakan gitu ya. iya, iya, Harus menyuarakan seperti itu. iya, Mudah. Karena yes, itu membentuk kebiasaan baru itu nggak gampang. iya. Ini Indonesia sudah memberi ini tanggapan bahwa sampah-sampah dari dapur dikumpulkan untuk ekoenzim. Saya Ya. malah sekarang minum eh, fruit enzim. Oh Jadi ya. sudah, ya Romo lebih tinggi dari Ya, ekoenzim yang ya biasa. itu karena buah segar ya Bu ya. Iya, Mo. Jadi enggak tahu bagaimana tuh mengolahnya itu ada susteran dari Rumah Sakit Arkasa Surabaya itu. Saya selalu dapat itu Romo. Jadi itu sangat bagus untuk pencernaan karena Ya, mengandung banyak sekali vitamin. iya iya, yang saya dengar tuh. Iya, nah ini ada usul nih dari Ibu Ing Wijaya. Ya, bawa kantong kalau tisu di gereja itu bawa kantong sendiri. Jadi kalau nggak nemu tong sampah ya dibawa pulang, buang di rumah seperti budaya orang Jepang. iya, Ya dengan iya segala sih.
kalau ada kesadaran kita pasti takut sekali membuang sampah sembarangan. Itu dari kebiasaan sih ya. Dari Iya, kebiasaan. Jadi kita cari tong sampah gitu ya. Tapi iya, kalau budaya itu ya budayanya nggak diterapkan dari kecil ya sembarangan ya kan? iya, iya, Itu memang dari kecil. Kalau kayak contoh saya lihat YouTube ya di China itu ada makan gratis juga seperti kita di sini. Sepertinya nggak ribet seperti di sini loh. Di sana anak disiplin, anak kecil-kecil loh bisa ambil nampan sendiri, iya, iya, ya, ambil sendiri. Ada nggak Bu Eti? Saya lihat tuh ya YouTube ya. iya, iya, Setelah itu dibalikan sendiri ke tempatnya da- dan dan mesti dimakan bersih. Ya, mungkin juga karena pengelolanya juga kasih makanan enak. Kalau di sini makanannya nggak enak, uangnya dikorupsi, ya gimana? Anak juga nggak doyan kali ya. Itu budaya dari atas mengajarkan yang tidak bagus sih Romo. Ikut ke bawah, ya kan? Kalau makanannya enak, mereka pikir ya habis bersih itu ya. Semua makanannya ditaruh pada tempatnya. Seneng loh liatnya. Seneng gitu. Ya kan? Tapi kalau di Indonesia kan lihat ya, tiap hari ngomongin tentang makan gratis itu, bacanya aja, dengernya aja puyeng kita, ya kan? Heran itu, memang kita punya budaya itu ya. Kenapa ya? Kayaknya ada salah juga ya. Dulu waktu kita muda, kita kecil, sekolah tuh ada pendidikan apa ya? Pendidikan untuk seperti itu gitu. Moral gitu, pendidikan moral. Sekarang kayaknya nggak ada gitu ya. Anak-anak sekarang ya kalau nggak dari rumah yang mendidik, susah loh. Ya nggak Bu Eti? udah nggak ada lagi. Ya, anak-anak sekarang kalau tidak dari rumah orang tua tidak tegas, itu tidak bisa mengharapkan dari sekolah loh, ya kan? Ya, Orang tua itu pegang peranan untuk mengajarkan hal-hal apa ya? Itu hal-hal yang etiket dan akhirannya kemanusiaan gitu, ya kan? Saya saya berasa ya pendidikan luar itu beda ya. Kayak anak saya di Taiwan School ya, itu makan mesti habis. Jadi saya sengaja bawain dia dulu sayur. Anak sekarang kan susah makan sayur ya. iya. Jadi dia lebih takut sama gurunya daripada sama orang tua. Jadi dia makan habis. Kalau enggak ditongkrongin sama gurunya. Akhirannya jadi doyan sayur sampai Nah, itu dewasa. benar itu. Bagus itu. Jadi sengaja aja kita bawain sampai terakhir dia ngomong ma bawa jangan banyak-banyak ma nggak habis karena dia dipaksa sama gurunya habiskan. Itu salah satu anjuran dari Bapak Paus Fransiskus kan makan tidak boleh tercecer, tidak boleh ambil tuh tidak dihabiskan, ya kan? Itu kan ajaran ajaran gereja juga sebenarnya. Iya, Ada jatah orang susah kalau kita makan tidak dihabiskan, ya nggak? iya, Kita mesti belajar juga kalau kita lihat orang-orang yang buffet di restoran, di hotel ya. Kita bisa lihat antara orang Indonesia dengan orang asing. Orang asing mejanya polos, hanya sekedarnya diambil kopi, apa yang dia mau, salad. Orang Indo dari ujung ke ujung dan tidak dimakan, tidak dihabiskan. Nah, sekarang kita ya sebagai orang yang merasa beriman gitu, kita renungkan dah kata-kata Paus Fransiskus itu ada jatah orang miskin, benar loh. Kita iya, buang-buang orang miskin itu belum tentu bisa makan, sehari bisa makan 3 kali belum tentu, iya, iya. kan. Saya teringat ya di jalanan ini kan suka ada orang yang pakai, eee, anak muda dicat badannya kan. Nah, itu dia. Nah, itu sekali saya lewat, aduh, saya kasih biskuit, saya pas ada biskuit di mobil, aduh dicium-cium tuh biskuit. Sedih loh, dia kalau tidak ada pilihan, ya udah dia cat badan dia.
untuk supaya Ya, dapatkan uang. Itu resikonya, uang nggak seberapa, itu chemical loh di badannya, ya kan? ya. Kalau lihat begitu, terus kita dengar YouTube, orang korupsi T, Romo, korupsi T, sampai kalkulator saya nggak muat tuh nolnya, ya kan? Itu menyedihkan loh, ya kan? Sekarang T loh, dulu M, sekarang udah T. Saya hitung-hitung kalkulator saya nggak muat, saya sebis pindahin dulu nolnya di tempat lain. Tapi itu terjadi di negara kita, sedih loh, sedih loh. Jangan jauh-jauh di Kelapa Gading ya. Itu pemulung kalau ada jam tertentu dia duduk nongkrong kan. Oh Dia iya, banyak. heeh. Tapi ada orang lagi saya bawakan memandu, ada orang curhat seperti ini. Bu, itu bukan mengajarkan hal yang tidak bagus. Jadi mereka nunggu di situ karena dia tahu. Jadi jiwanya itu menunggu makanan dari kita, gitu kan. Dia tanya saya, menurut ibu gimana ya? Gitu. Dia tanya saya, mancing saya nih, mesti gimana? Saya bilang, Pak, justru kadang saya pernah ngalamin mau bagi-bagi, nggak ada yang dibagi loh di Kelapa Gading. Ada waktunya tertentu mereka bekerja, nggak ada pemulung. Kita keliling pun nggak ada pemulung. Jadi mereka Hmm. ya mungkin istirahat, jadi dia duduk di situ. Kalau saya bilang kalau kita udah rela, apapun tujuan mereka kita berikanlah. Kalau kita sudah rela, entah mereka memang aji mumpung atau tidak, kalau kita sudah rela, kita berikan. Saya ngomong gitu sama orangnya. Ya, dalam hati saya, mau nggak kita gantiin mereka duduk situ? Kan nggak mau. Syukur kita bisa hidup lebih enak dari mereka, ya kan? Ya, Coba cara pikir kita rubah. Kalau sudah memberi, jangan berpikir nanti dia beginilah, nanti dia keenakan lah, nanti dia jadi males lah. Itu kita dosanya 2 kali loh. Sudah tidak memberi, kita menghujat orang, menghakimi orang. Ya nggak Bu Eti? Ya nggak Romo? Mendingan nggak usah kasih, tapi nggak usah komplain ya nggak Bu Eti kalau nggak mau ngasih ya kan? ya itu kayak Romo Suto. Lebih baik saya tertipu sekali daripada nanti tidak menolong orang yang betul-betul Nah, membutuhkan. itu Iya, benar. saya juga punya prinsip seperti itu Bu Eti. Orang datang ke Ya, dia sudah berdoa, dia datang ke kita, Tuhan yang mengirim. Jadi ya, sampai kita melewatkan hal itu. Kalau kita tidak punya uang, kita kasih apa yang kita bisa kasih lah. iya, iya. Entah Lebih baik. entah nasehat, entah apalah. Jangan Ya, kita mengabaikan terus kita menghakimi orang gitu. iya, Ya kan? Gitu. Makanya kadang-kadang PI itu ada bagusnya sih Romo. Kita saling berbagi ya. PI di lingkungan itu saling berbagi, banyak inspirasi juga yang kita dapat. Oh, orang seperti ini. Ada orang curhat katanya ada satu orang ya jualan selalu di depan rumah dia gitu Bu Eti. Jadi oh, ya, keluar rumah dia dia merasa tidak nyaman orang itu jualan depan rumah dia gitu. Dia tanya saya hmm. juga, "Bagaimana tuh Bu ya? Itu kan aji mumpung, dia tahu saya tiap hari musti beli," gitu kan. Terus saya bilang, "Balik lagi Pak, kalau kita nggak mau beli, dia berjualan di sana juga nggak apa-apa sih. Dia juga Iya, kan bisa kita. Asal kita ya jangan menghakimi bahwa dia itu aji mumpung lah apa, ya kan orang nggak ada pilihan loh kadang, iya. ya Susah cari makan, susah cari makan mereka. nggak ada pilihan loh. Kita nggak pernah merasakan susahnya mereka, jadi kita mudah sekali menghakimi orang, ya kan? Kayak pemulung-pemulung itu dia berjajaran di jalanan itu ya, boulevard ya. Ya karena memang dia tahu saat-saat dia di situ orang memberi makanan. Saya pernah ngalami keliling nggak ada yang orang mau diberi loh. Mungkin mereka lagi pada kerja, ya kan? Memang ada waktunya istirahat juga gitu ya, Bu Eti ya. Iya, iya, iya. Ya itulah dari apa ya, dari cara pikir kita, kita jadi pelan-pelan berubah, memberi itu adalah ya suatu karunia juga kita bisa memberi orang, ya nggak? Iya, iya. Terus ini videonya Romo kok bisa nggak bisa eh, nyambung katanya terus videonya Romo. Romo masih di
Masih di mute, Romo. Masih Oh, di Romo unmute, bisa Romo. unmute. Iya, Ya, tapi videonya kelihatan nggak? kelihatan, Romo. Kelihatan. Jelas. Kelihatan, Mo. Oh ya. Jelas kok. Karena tadi Bisa kok, Romo. Bisa ngelihat, Mo. Bisa Oh, ya. suara Romo juga jelas. Oh ya. Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau sharing atau mau bertanya sama Romo nih? Mumpung ada Romo di sini. Tapi sekarang Romo, Yakobus sudah curi start nih Romo, Laudato Si. Itu berkat Romo nih Romo. Ya, Ini baru memulai kan? baru mulai. Iya, iya. Mulai, kita udah curi start ya Romo ya. Ya. Iya. Walaupun Cerdas tampan. walaupun berat, tapi sedikit-sedikit kita memahami juga ya. Ya. Iya. Laudato Si itu bagus juga ya kalau diulang-ulang jadi Ya. sesuatu yang tidak umum diulang-ulang jadi biasa kan? Oh Iya. Kalau kita mau sepertinya ada kelompok studi baca bersama dan mencoba memahami bersama gitu. Ya, supaya kita bisa paham. Karena kerap kali kita nggak mengerti apa yang dikatakan oleh Pak Uskup. Pak Uskup ajarin kita untuk beri perhatian pada lingkungan, kita masih begitu saja. Iya. Nah, kita Bapak Uskup minta kita memberi perhatian untuk orang-orang yang menderita, kita masih begitu aja. Gitu lah. Iya. Itu Kali ya itu kasihannya Bapak Uskup itu di situ. Segala ide-ide baik dia nggak nyampe sampai bawah. Ya kan? Iya. tapi ya Romo, 10% aja udah ada orang yang memahami itu udah puji Tuhan sih Romo. Kayak kita di sini KKS mewartakan ya kan nggak semudah itu. Tapi kita dengan ya kita tahulah Tuhan yang berkarya, Dia melepaskan benih kemana kita tidak tahu, ya kan? Ya, pokoknya menabur. Pokoknya kita menabur terus tanpa putus-putus. Gitu loh Romo. Prinsip kita di KKS itu seperti itu Romo. Menabur terus tanpa putus-putus. Kita percaya Tuhan akan melemparkan benih kepada orang-orang yang menanggapinya. Dan akhirnya kan berbuah, ya kan? Ini ya, Zoom kita ini ya Romo, setelah berakhir, banyak yang japri saya sharing loh Romo. Oh itu tuh Romo itu cerita ya, itu tuh kena tuh saya tuh. Gitu loh Romo. Ya. Kita berasa aduh ya kalau kita nggak jalanin berarti kita salah. Ada fasilitas kenapa kita nggak jalanin. Tapi kalau kita jalanin kadang-kadang kalau orang Kelapa Gading terlalu banyak acara tidak menanggapi. Awalnya kita pikir waduh gimana nih. Tapi dengan prinsip kita menabur Tuhan yang berkarya, Tuhan yang memilih orang-orangnya untuk mendapatkan benihnya itu bertahan juga kita tetap setia gitu loh Romo mewartakan itu aja sih prinsip kita di kerasulan kitab suci ini Romo ya kan Ya. seperti kita PI di lingkungan kalau PI kan kehitung dengan jari yang hadir tapi kalau Rosario kan rame banget ya kan karena Rosario kan bisa memohon kalau PI kan apa sih ya nggak langsung bisa memohon ya kan Ya. pusing mah iya katanya gitu loh Romo tapi ya gitulah itulah ya ada seorang Romo bilang Bu Rosita kerasulan kitab suci susah ya dapat orang untuk berkarya ya kenapa Romo karena kering katanya nggak basah tempatnya Romo Ya. kayak DPR aja anggota DPR ya berarti nggak basah nggak mau ya berarti nggak apa-apa nggak apa-apa Romo Kalau kering haus, Bu. nggak apa-apa biar Tuhan yang berkarya ada hasilnya kok Romo tenang aja Ya. kan ada Bu Eti tuh gitu ya Bapak Ibu siapa lagi mau sharing atau sudah kita tutup aja ya Bu Eti ya Ya, oke.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk kehadirannya yang selalu setia mengikuti program Seksi Kerasulan Kitab Suci. Kita akan jumpa lagi tanggal 7 November dengan tema November sih. 7 November. 7 November Bu mau apa? Eti. 12 kayaknya. Setelah ini gokil Tunggu. dulu, Bu, di awal bulan. Oh iya ya. Oh ya, maaf. Tanggal 12 November akan ada sesi lanjutan yang ke-9 itu dengan tema keadilan ekologi, kerjasama tanpa membedakan. Akan dibawakan oleh Romo Yosef Selvius Agut OFM. Mohon Bapak Ibu juga berkenan untuk mengikutinya lagi. Mungkin Bu Jack akan menayangkan sedikit Pengumuman ya, Bu, pengumuman. ya. Ya, Bentar. ya. Ini bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk menjadi fasilitator kerasulan kitab suci, kita akan mengadakan semacam acara workshop, yaitu tanggal 15 November di ruangan Teresia Avila lantai 2 Gedung Karya Pastoral Paroki Kelapa Gading dari jam 8 sampai jam 12. Rencananya juga nanti akan dilanjutkan sesi keduanya ya, Bu Jack ya. Iya, iya, Bu. Bagi yang mau Jadi, daftar, bisa scan QR code ini ya, Bu. Oke, Bapak Ibu yang Nanti mau kita juga daftar ada silakan. flyer. Ya, demikian Bapak Ibu. Lalu yang satu lagi ini, Bu. Satu lagi, pakai tematik untuk menyongsong Natal, Bu Eti. ini program yang mendatang dari Seksi Kerasulan Kitab Suci. Temanya tentang misteri inkarnasi. Akan tetap dilaksanakan dengan Zoom setiap hari Rabu antara tanggal 26 November sampai dengan 17 Desember meliputi 4 sesi. Nah, sesi yang pertama itu nanti Romo Robertus Iswanto yang akan menjadi narasumber dengan temanya mujizat dalam rahim menyambut yang tak terduga. Itu pertama tanggal 26. Kemudian selanjutnya tanggal 3 Desember Romo Adrianus Andi Gunardi, Bapak Ibu masih ingat beliau dulu juga pernah berkarya di Paroki Kelapa Gading. Temanya adalah kelahiran di tengah kekacauan, mencari Allah dalam kesederhanaan, tanggal 3 Desember. Sesi yang ketiga, tanggal 10 Desember, itu akan dibawakan oleh Romo Yohanes Purnomo SX. Temanya, kunjungan dari timur, menyembah kontroversi dengan manipulasi, tanggal 10 Desember. Akhir sesi keempat itu tanggal 17 Desember dengan tema tahun-tahun yang tersembunyi, pertumbuhan dalam kesetiaan yang biasa, akan dibawakan oleh Romo Christian Emmanuel Stefan OFM. Bapak Ibu yang mau mendaftar bisa scan dari scan QR code yang ada di flyer, nanti akan diedarkan flyernya melalui ketua-ketua lingkungan. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu, ketua lingkungan dan ketua wilayah untuk membantu men-sharekan flyer-flyer ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Untuk doa penutup, mohon berkenan Romo Tunjung mendoakan kita untuk tetap semangat mengikuti perkembangan Ardas Keuskupan Agung Jakarta. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini kami beri kesempatan untuk belajar, untuk mengenal kembali
bagaimana kami harus menghayati hidup kami sebagai seorang Kristiani, terutama ketika kami berhadapan dengan situasi lingkungan alam kami yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan kami. Bantulah kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang mampu untuk bertanggung jawab, mencintai, merawat alam lingkungan kami, sehingga lingkungan kami ini dapat sungguh-sungguh menjadi lingkungan yang membantu kami dan juga generasi-generasi yang akan datang untuk hidup dengan sehat, penuh dengan sukacita dan syukur, baik dan gembira karena mereka hidup di dalam lingkungan yang sungguh-sungguh mendukung kehidupan mereka. Allah yang Maha Kasih, kami menyadari bahwa tidak mudah kami melakukan hal tersebut. Pertama, kami berhadapan dengan diri kami sendiri yang sudah terbiasa untuk tidak menghargai lingkungan kami, yang punya kebiasaan-kebiasaan yang kurang menghormati lingkungan kami dan tidak menghargainya. Kami juga berhadapan dengan lingkungan sekitar kami yang mungkin juga menentang segala usaha kami untuk menghargai lingkungan kami dengan berbagai macam alasan. Kami menyadari hal tersebut. Nah, itu kami mohon rahmat-Mu, bantulah kami kekuatan, bantulah kami keyakinan, bantulah kami dengan iman yang kokoh, teguh, sehingga kami di dalam situasi yang tidak mudah, dalam tantangan yang kadang-kadang besar, kadang-kadang sungguh-sungguh mengganggu kami tetap setia untuk menjalankan tugas perutusan yang Kau berikan kepada kami. Karena kami percaya dengan kesetiaan kami dan ketekunan kami memuliakan Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Tunjung. Ya, Terima mari. kasih Jack. Oke. Rosita, semuanya yang hadir. Ya. Bapak Ibu.